Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian untuk kita pada hari ini Selasa tanggal 9 Maret 2021. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 63 ayat 5. Beginilah firman Tuhan kita. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan yang hendak memperlengkapi kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nats kita hari ini adalah tentang kondisi iman seorang yang bernama Daud. Kondisi iman yang bisa dikatakan cukup besar, yang cukup baik dari seorang manusia. Dan ketika saya melihat Raja Daud dalam nats ini, saya benar-benar berharap saya bisa menjumpai banyak iman yang seperti ini di dalam gereja modern kita sekarang. Saya sungguh berharap, saya ingin menjumpai kerinduan kepada Tuhan yang seperti ini. Saya ingin menjumpai keinginan yang dalam untuk mengenal Tuhan dari semua jemaat yang ada di zaman modern sekarang ini. Karena itu inilah doa saya, Bapak Ibu saudara terkasih. Inilah doa saya, kiranya Tuhan membuat Bapak, Ibu, dan kita semua haus untuk mengenal Tuhan. Haus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, sekarang saya mau menyampaikan kepada kita, sepertinya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan latar belakang sejarah di dalam nats kita hari ini. Jika kita perhatikan dalam bagian awal pasal ini, di sana dituliskan Raja Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Jadi kemungkinan ada dua. Yang pertama, ketika Daud melarikan diri dari Saul. 1 Samuel 23 ayat 14. Atau yang kedua, ketika Raja Daud melarikan diri dari anaknya sendiri yang bernama Absalom. 2 Samuel pasal 15 ayat 23. Dari antara kedua itu ataupun yang lainnya kita tidak tahu pasti yang mana. Tapi tampaknya Raja Daud hendak mewujudkan kerinduannya untuk memuji Tuhan dari tempat yang jauh terpisah dari rumah Tuhan atau tabernakel ketika itu. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang hendak Daud tunjukkan kepada kita? Apa yang dikatakan Daud di sini adalah, Tuhan, aku didorong untuk datang kepadamu setiap hari, seperti itu ya. Aku didorong untuk datang kepadamu setiap hari. Sepertinya Raja Daud punya kasih kepada Tuhan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong dia untuk mau mengenal Tuhan. Mungkin semangat Daud untuk mau mengenal Tuhan itu karena Daud sadar Tuhan lebih dahulu sudah mengasihi Daud. Kita ingat sejarahnya, Tuhan memanggil Daud dari gembala domba menjadi pemimpin Israel yang pertama, nomor 1, yaitu Raja Israel sendiri. Tuhan menyerahkan Goliat, pahlawan yang gagah perkasa, ke tangan Daud. Daud juga banyak mengalami kemenangan dalam peperangan, bahkan ketika jumlah pasukannya sangat sedikit dibanding lawan-lawannya. Bapak Ibu, Daud menyadari betapa Tuhan sangat mengasihinya. Demikian dia didorong untuk mau mengasihi dan mau mengenal Tuhan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, keinginan Raja Daud untuk bersama dengan Tuhan ini mirip seperti Mazmur 42 ayat 2. Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Pertanyaannya, apa yang membuat Daud merindukan Tuhan? Salah satu yang diungkapkan di dalam ayat 4, firman Tuhan di pasal ini adalah Daud mengungkapkan ketertarikannya kepada kasih setia Tuhan. Betapa tertariknya Daud kepada kasih setia Tuhan itu. Kasih setia Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menepatinya. Ketika Tuhan dibutuhkan, Tuhan dapat diandalkan. Baik perkataan Tuhan, firman Tuhan, semuanya pasti dan amin. Sampai betapa beraninya Daud berkata, kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Apa yang mau Daud sampaikan melalui ungkapan itu? Kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Tentu Bapak Ibu Saudara terkasih, Daud menyadari bahwa Tuhan sendiri adalah pemberi yang utama. Tuhanlah pemberi yang utama. Meski tidak semua hal diberikan Tuhan kepada kita, tidak semua diberikan, tetapi memang bagi Daud, Tuhan saja yang dia perlukan. Karena hanya Tuhan yang dia perlukan, karena kasih setia Tuhan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, kata Raja Daud, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, ungkapan yang pertama, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Tentu kita tidak bisa memuji Tuhan jika kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dan kita juga tidak bisa mengenal Tuhan tanpa memperbincangkan tentang Tuhan. Ini sepertinya mirip seperti Ayub yang mengatakan, meski Tuhan menghukum aku tetap akan menyembah Dia. Daud juga mengatakan dalam konteks ini, seumur hidupku, katanya, seumur hidupku aku akan memuji Tuhan apapun yang terjadi. Apapun situasinya, aku tahu Tuhan ada di sini dan aku akan berterima kasih kepadanya seumur hidupku. Aku tahu Dia ada, aku akan berterima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, ungkapan yang kedua dikatakan, aku akan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Di gereja kita HKBP, mungkin masih ada orang yang akan merasa aneh jika melihat orang-orang mengangkat tangannya ketika ibadah. Kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya ketika ibadah atau ketika berdoa. Ada mungkin yang masih merasa aneh seperti itu ya. Baik menutup mata, melipat tangan, lalu tenang atau tidak ribut, itu adalah cara berdoa yang diajarkan kepada kita. Dalam Perjanjian Baru dikatakan ada orang Farisi yang mengangkat tangannya ke atas lalu dia berdoa, aku berterima kasih Tuhan, aku tidak seperti orang lain yang berdosa itu, katanya. Lalu setelah itu orang di dekatnya pun membungkukkan kepalanya, menutup matanya dan berdoa, Tuhan kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Cara untuk berdoa itu banyak dicatat di dalam Alkitab kita. Menengadah ke atas atau melihat ke atas langit lalu mengangkat tangan dengan pose berdiri, itu adalah cara berdoa Perjanjian Lama. Tapi kita mengetahui, kita memahami cara atau posisi tubuh ya, cara atau posisi tubuh ketika berdoa bukanlah penentu doa kita didengarkan oleh Tuhan. Contoh yang lainnya, Daniel. Untuk menunjukkan intensitas, Daniel berdoa 3 kali sehari dengan berlutut di soto atau di atas rumahnya. Yang lainnya lagi, Tuhan kita Yesus Kristus, dia berdoa di Taman Getsemani dengan bersujud. Bapak Ibu Saudara terkasih,
posisi tubuh ketika berdoa bisa berbeda-beda. Tetapi yang menjadi penting dan yang menjadi utama adalah posisi hati kita. Ketika hati saudara tunduk di hadapan Tuhan. Hati. Karena itu jangan kita terjebak mempermasalahkan posisi tubuh dalam berdoa hingga kita mengabaikan posisi hati kita di hadapan Tuhan kita. Jangan terjebak memikirkan hal-hal yang kecil. Dan hingga pada akhirnya di ayat 6 sesudah nats hari ini Daud menyatakan betapa Tuhan memuaskan jiwanya, ya. Betapa Tuhan mengenyangkan jiwanya. Dikatakan seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Tentu Bapak Ibu Saudara terkasih, yang namanya lemak atau sumsum tidak akan pernah mampu mengenyangkan jiwa, ya kan? Sekali lagi saya katakan, yang namanya lemak atau sumsum tidak akan pernah mampu untuk mengenyangkan jiwa. Tapi ketika kita mengingat Yesus pernah berkata, "Aku punya makanan yang tidak kamu ketahui. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku." Nah, sepertinya makanan di sini adalah tindakan iman. Seperti dalam konteks Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dalam konteks Raja Daud, itu adalah mengenal Tuhan. Itulah yang mampu memuaskan jiwa seorang Raja Daud. Mengenal Tuhan yang berkasih setia itu. Dengan mengenal Tuhan, kita mampu bersukacita. Kita mampu berdamai sejahtera. Makanan fisik apapun tidak bisa memberikan itu semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Mazmur ini, nats ini menjelaskan kepada kita bahwa kita butuh iman yang bergairah kepada Tuhan. Karena itu marilah kita memperlengkapi diri kita masing-masing dengan iman yang bergairah kepada Tuhan. Iman yang bergairah itulah yang mendorong kita untuk mau memuji Tuhan meskipun jauh, meskipun ada halangan-halangan, mau memuji Tuhan. Dan selalu menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan kita. Kita tidak butuh yang namanya kesombongan religius. Kita tidak butuh pamer ibadah di jalan, pamer doa-doa di jalan, dan yang lain sebagainya. Kita tidak butuh arogansi ibadah ritual-ritual kita. Kita tidak butuh untuk merasa punya cara berdoa yang lebih baik daripada orang lain, daripada saudara kita yang lain. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, yakinlah yang lain akan diurus dengan sendirinya. Tapi jangan juga kita terjebak dengan hal yang tidak penting. Posisi fisik. Tetapi mari kita perhatikan posisi hati kita di hadapan Tuhan. Karena itulah yang dilihat Tuhan dari kita. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kiranya itu menjadi doa kita semua. Kita haus untuk mengenal Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin.